Kita sering dengar jargon Indonesia Emas 2045. Jujur sejenak, bagaimana mungkin kita bisa menyebut masa emas kalau pondasi dasarnya saja sedang rapuh? Baru-baru ini sebuah video itu viral menunjukkan siswa kelas 12, ya kamu nggak salah dengar, kelas 3 SMA yang kebingungan tuh saat ditanya pembagian dan perkalian yang sederhana. Di sisi lain, sekolah yang harusnya jadi ruang akademik kini mulai bergeser menjadi panggung flexing dengan tren pakaian yang lebih mirip gaya hidup malam daripada seorang pelajar. Selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Salam Nyengirisme. Halo nyengirin sekalian, banyak yang bilang fakta di atas itu cuma 1-2 sekolah yang viral. Sayangnya, data berkata lain. Skor PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2022 baru saja menampar kita, teman-teman. Skor literasi matematika kita turun ke angka 366. Ini adalah satu rekor yang terendah sejak tahun 2005. Artinya apa? Mayoritas siswa kita itu hanya mampu menyelesaikan soal yang bersifat rutin dan instruksi yang sangat jelas. Begitu dikasih soal logika atau analisis dasar sedikit saja, kita jadi ngeblank. Kenapa anak SMA bisa gagal di matematika dasar SD? Jawabannya adalah learning loss yang terakumulasi. Kita terlalu sibuk mengejar target kurikulum agar cepat selesai. Tapi kita juga lupa memastikan apakah anak tersebut benar-benar paham. Masalah yang kedua bukan di otak saja, tapi di hati dan perilaku. Belakangan muncul satu fenomena pakaian pelajar yang miris. Seragam sekolah yang sejatinya adalah simbol kesetaraan dimodifikasi sedemikian rupa, dikecilkan se-ekstrim mungkin, seketat mungkin, riasan wajah yang berlebihan hingga perilaku yang jauh dari nilai-nilai ketimuran. Bahkan para netizen itu menyebut istilah ini tuh sebagai pelajar rasa LC. Tapi kenapa ini jadi berbahaya, teman-teman? Kenapa ini berbahaya? Karena saat identitas pelajar itu hilang, maka wibawa ilmu pun akan ikut hilang. Sekolah bukan lagi tempat menempa diri, tapi tempat mencari validasi visual di media sosial. Dan celakanya adalah banyak guru yang kini patah arang. Mau menegur keras takut didiskriminalisasi. Mau mendisiplinkan pakaian takut dilaporin orang tua. Akhirnya apa? Terjadi pembiaran massal yang merusak tatanan moral sekolah dan sosial. Dari kejadian dan fenomena yang sudah aku sebutkan, pertanyaannya adalah siapa yang salah? Pemerintahkah? Gurukah? Atau siswanya? Jawaban yang paling masuk akal adalah kita semua punya andil. Pertama, sistem pendidikan kita yang terlalu administratif. Guru itu lebih sibuk ngurusin aplikasi dan laporan daripada fokus mengajar secara personal. Yang kedua, orang tua. Banyak orang tua yang menitipkan anak ke sekolah seperti barang titipan. Seperti mereka itu menitipkan barang ke gudang. Begitu anaknya bermasalah, sekolah yang disalahkan. Padahal pendidikan karakter itu mulainya dari rumah. Yang ketiga tentu algoritma dari media sosial. Kita tahu bahwa di zaman sekarang banyak sekali video-video atau siklus-siklus yang ada di media sosial. Anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu melihat konten yang mendewakan penampilan fisik daripada konten yang edukasi. Kita lihat aja, konten ini pasti akan sepi. Literasi kita itu rendah, teman-teman. Tapi konsumsi konten sampah kita sangat tinggi. Brain rot merajalela. Inilah badai yang sempurna untuk menghancurkan sebuah generasi. Dari semua itu dampaknya nggak main-main. Di dunia kerja, masa depan, ijazah itu hanya selembar kertas. Perusahaan itu butuh problem solving dan karakter. Bayangkan coba, jika generasi kita itu hanya jago dandan tapi gagal dalam logika dasar, kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Kita hanya akan jadi target pasar bangsa lain. Karena kita tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk jadi pencipta. Inilah yang aku sebut bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Video ini itu dibuat bukan untuk menghujat, bukan untuk merasa aku paling benar, tapi untuk mengajak kita berhenti menormalisasikan kegagalan.
berhenti membenarkan pembiasaan. Untuk para siswa, cantik dan tampan itu adalah satu bonus. Tapi beretika dan beradab itu harus. Untuk para orang tua dan pendidik, mari kembali bersinergi. Bukan saling lapor, bukan saling pecah. Kita masih punya waktu, tapi nggak banyak. Pendidikan kita itu butuh revolusi bukan cuma di kertas kurikulum, tapi di dalam ruang kelas dan rumah kita masing-masing. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah masing-masing dan argumentasi masing-masing. Silahkan like, share, komen, dan subscribe untuk dapatkan konten edukasi yang lainnya. Jangan lupa tekan dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu gak ketinggalan video menarik dari aku lagi. Sekian, silakan komen di bawah pendapatmu mengenai konten ini dan salam nyengir semua.